Halo, dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Coba deh Anda bayangin situasi ini sebentar. Anda lagi duduk di ruang rapat, atau mungkin lagi natap layar konferensi video yang isinya puluhan kotak wajah. Terus tiba-tiba ada ketegangan. Ada yang mulai naikin nada suara, atau yang kadang jauh lebih bikin merinding tuh keheningan yang super canggung. Oh iya, yang rasanya udara di ruangan itu sampai bisa dipotong pakai pisau ya. Bener banget, konflik itu kan ada di mana-mana ya. Kenyataan yang sama sekali nggak bisa kita hindari. Entah Anda ini seorang manajer level atas di Gedung Pencakar Langit Jakarta, atau mungkin seorang petani yang lagi alot negosiasi sama distributor di rantai pasok agribisnis. Intinya, kita semua pasti berurusan dengan yang namanya konflik. Sepakat. Dan yang menarik tuh, seringkali insting pertama kita kalau lagi ngadepin situasi canggung kayak gitu adalah nyali cara paling cepat buat ngeredain pertengkarannya. Ibaratnya buru-buru ambil ember buat nyiram apinya. Pokoknya gimana caranya biar semua orang tenang dulu aja. Asal damai dulu aja gitu kan ya. Betul. Tapi materi yang bakal kita bedah hari ini tuh sebenarnya ngasih sudut pandang yang benar-benar beda. Kita hari ini bawa setumpuk literatur yang sangat komprehensif soal judulnya itu Strategi Pengambilan Keputusan dalam Konflik. Wah, terdengar berat nih. Enggak kok, ini menarik banget. Sumber kita merentang dari teori-teori klasik, tokoh besar kayak Herbert Simon dan Daniel Kahneman, sampai ke data riset empiris yang baru banget keluar di tahun 2025 dan 2026. Jadi misi penjelajahan kita hari ini bukan sekedar nyari cara buat baikan lagi, tapi gimana kita bisa membangun apa yang disebut sebagai arsitektur keputusan. Nah, istilah arsitektur keputusan ini terdengar elegan banget ya. Maksudnya, gimana caranya kita ubah tekanan emosional dan suasana yang kacau itu jadi sebuah langkah strategis yang terukur kan? Persis. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ngajak Anda, pendengar kita, buat pause sebentar. Coba deh ingat-ingat konflik terakhir yang Anda alami di kerjaan. Pertanyaannya, apakah solusi yang waktu itu disepakati itu benar-benar menyelesaikan masalah sampai ke akarnya? Atau jangan-jangan Anda cuma sekedar nunda bom waktunya meledak di bulan depan? Itu pertanyaan jebakan yang bagus banget. Ya kan? Oke, mari kita bedah ini. Karena langkah pertama buat mendesain arsitektur tadi adalah kita harus ngerti dulu anatomi dari konfliknya. Dari yang saya baca di materi kita, konflik itu ternyata bukan kejadian yang tiba-tiba muncul gitu aja. Benar sekali, konflik itu bukan kayak saklar lampu yang tiba-tiba nyala dari gelap ke terang. Kalau kita merujuk ke pemetaan klasik dari Pondey di tahun 1967, konflik itu adalah sebuah proses dinamis yang bergerak lewat beberapa fase. Terus mulainya dari mana tuh biasanya? Semuanya selalu dimulai dari fase laten. Ini kondisi tersembunyi di mana bibit masalahnya sebenarnya udah tertanam kuat di dalam sistem. Bentar, fase laten ini kalau di dunia nyata tuh bentuknya kayak gimana? Kayak ada dendam terpendam antar karyawan gitu? Nggak selalu dendam personal sih, bisa jadi sesederhana struktur insentif yang saling tabrakan di kantor Anda. Misalnya gini, tim sales dikasih bonus kalau bisa jual barang sebanyak-banyaknya. Tapi tim manajemen resiko dikasih bonus kalau bisa menekan angka kredit macet. Oh, paham. Jadi secara sistem, mereka berdua tuh udah ditakdirkan buat berantem ya? Tepat, walaupun orang-orangnya mungkin belum sadar. Nah, dari fase laten ini, pelan-pelan dia masuk ke fase persepsi. Orang-orang mulai ngerasa, kok kayaknya ada yang nggak beres ya sama kerjaan kita? Baru setelah itu termanifestasi jadi perilaku nyata. Disinilah mulai terjadi adu mulut, saling jegal di email, atau aksi pasif-agresif itu kan? Iya, dan yang paling krusial, di ujung proses itu selalu ada fase yang namanya aftermath, atau dampak pasca konflik. Jadi ibarat luka, selalu ada bekas korengnya ya? Keputusan yang kita ambil pas lagi berantem hari ini bakal jadi aftermath yang entah memperkuat pondasi tim, atau malah bikin tim itu pelan-pelan hancur di masa depan. Analogi yang pas. Tapi ngomong-ngomong soal tipe konflik nih, saya perhatiin, kadang konflik di kantor tuh awalnya murni bahas soal kerjaan. Tapi besoknya, kok malah jadi saling sindir soal gaya pakaian atau personality ya? Itu kenapa bisa gitu? Nah, pergeseran kayak gitu sangat umum terjadi. Literatur dari Jehn memetakan ini ke dalam beberapa tipologi. Ada yang namanya konflik tugas atau task konflik, ini murni soal substansi pekerjaan. Lalu ada konflik relasional yang sifatnya lebih ke personal dan emosional. Terus ada juga konflik proses ya, soal gimana cara kerja dibagi. Betul.
Dan yang lebih modern lagi ada konflik status atau perebutan wibawa. Kuncinya di sini adalah soal diagnosis. Kalau masalah utamanya ada di hubungan personal, intervensi analitis nggak akan mempan. Nggak bisa diselesaikan pakai lembaran spreadsheet gitu ya? Pasti gagal. Anda nggak bisa nyodorin data atau grafik performa ke orang yang lagi sakit hati. Anda harus memperbaiki jalur komunikasinya dulu. Masuk akal sih. Tapi ngomong-ngomong soal konflik tugas tadi, ini ngingetin saya sama satu pepatah manajemen yang sering banget diulang-ulang di seminar. Kan sering tuh dibilang, kita butuh sedikit gesekan biar tim bisa inovatif. Katanya tas konflik itu sehat buat mencegah groupthink. Itu mitos klasik. Nah, ini dia kejutannya buat Anda yang masih percaya mitos itu. Ternyata ada temuan mutakhir yang membantah ini kan? Iya, pandangan bahwa konflik tugas itu selalu menyehatkan sudah mulai dibongkar habis-habisan. Ada riset meta-analisis berskala besar yang baru banget rilis di tahun 2026. Ini dari Yuan dan timnya. Mereka nguji ulang paradoks inovasi ini ya. Benar, mereka menggunakan data yang sangat masif dan temuan mereka sungguh mengejutkan. Ternyata secara rata-rata, semua dimensi konflik tim, termasuk si konflik tugas yang selama ini diagung-agungkan itu, punya korelasi negatif dengan performa. Wow, berarti bikin kinerja malah turun dong kalau dibiarkan tanpa manajemen yang tepat? Tepat sekali. Wah, ini pasti bikin banyak manajer garu-garu kepala nih. Berarti selama ini ngelepas tim buat adu argumen secara bebas, dengan harapan bakal muncul ide brilian, itu asumsi yang bahaya banget ya. Sangat berisiko. Temuan Yuan ini menyadarkan kita bahwa konflik tugas itu cuma bisa bermanfaat kalau Anda punya infrastruktur pelindung yang sangat ketat. Tim Anda tuh harus punya struktur kerja yang jelas, norma komunikasi yang matang, dan rasa aman secara psikologis. Kalau pelindung itu nggak ada, adu ide yang awalnya niatnya produktif bakal cepat banget tergelincir jadi konflik relasional ya. Betul. Merosot jadi saling serang personal. Ibarat main api di dekat bensin, kalau nggak dikasih sekat pelindung, pasti meledak kemana-mana. Tapi yang bikin saya selalu penasaran tuh, kenapa sih manusia, ya kita-kita ini, gampang banget kehilangan akal sehat kalau lagi berkonflik? Padahal kalau lagi ngopi santai, kita ini orang yang sangat rasional loh. Nah, disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik saat kita bedah isi kepala kita sendiri. Gimana tuh penjelasannya? Kita tuh sering merasa diri kita ini ibarat komputer yang bisa memproses semua opsi dengan objektif. Tapi saat konflik terjadi, situasinya kan berubah drastis. Ada tekanan waktu, informasi yang simpang siur, dan tentu saja lonjakan emosi. Emosi yang bikin ngeblank ya? Iya, Herbert Simon pernah mengenalkan konsep bounded rationality, atau rasionalitas kita yang terbatas. Kapasitas kognitif otak kita itu ada batasnya. Jadi pas lagi stres karena konflik, alih-alih nyari solusi yang paling sempurna atau optimal, otak kita cenderung melakukan apa yang disebut satisficing. Satisficing. Itu kayak gabungan kata satisfy dan suffice ya? Memuaskan dan cukup gitu. Tepat. Otak kita cuma nyari solusi yang cukup memadai buat sekedar ngakhirin rasa nggak nyaman atau buat ngakhirin perdebatan secepat mungkin. Kita tuh ambil jalan pintas. Dan jalan pintas ini yang sering bikin blunder kan? Benar. Yang menarik di sini adalah bagaimana aturan praktis atau heuristik otak ini justru menjebak kita ke dalam bias yang sistematis pas kita lagi marah. Oh, ini masuk ke teorinya Daniel Kahneman kan? Saya suka banget bagian ini. Apalagi soal availability bias. Coba deh Anda bayangin, pas Anda lagi debat panas sama rekan kerja di ruang rapat. Tiba-tiba otak Anda narik memori soal kesalahan dia 5 tahun lalu, yang sebenarnya cuma telat ngirim email 5 menit. Klasik banget itu. Iya kan? Padahal nggak nyambung sama sekali sama topik debat hari ini. Tapi karena memori itu yang paling tersedia atau available di otak saat itu, Anda jadikan itu amunisi buat nyerang dia. Seolah-olah dia itu orang paling nggak bertanggung jawab sedunia. Dan Anda mendadak lupa sama ratusan kali momen di mana dia kerja dengan sangat baik. Bener banget. Itu contoh availability bias yang sangat relevan. Bias itu bikin kita buta terhadap gambaran utuh. Belum lagi kalau kita tambah sama bias overconfidence atau terlalu percaya diri. Wah, ini penyakit manajer nih kadang-kadang. Betul. Karena kita merasa cuma kita yang pegang fakta paling benar, kita jadi berani ngambil resiko yang bodoh, yang malah memperparah eskalasi konfliknya. Terus, di literatur ini juga dibahas soal jebakan loss spiral dari prospek teori ya. Soal loss aversion. Ini ketakutan akan kehilangan kan? Persis. Dari Kahneman dan Tversky tahun 79. Secara psikologis,
Rasa sakit akibat kehilangan sesuatu itu dampaknya bisa 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan rasa senang saat kita mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama. Jadi orang lebih takut rugi daripada senang untung ya? Benar. Dalam situasi konflik, ketika seseorang merasa mereka posisinya lagi rugi, entah itu kehilangan anggaran departemen, kehilangan otoritas, atau sekedar kehilangan muka di depan anak buahnya, mereka bakal bereaksi di luar nalar. Pantesan. Ini ngejelasin banget kasus-kasus sengketa bisnis yang kadang absurd banget. Pernah kan dengar ada 2 pihak saling gugat di pengadilan, bayar pengacara sampai miliaran rupiah, padahal nilai kontrak yang diributkan dari awal cuma ratusan juta. Sering banget kejadian itu. Secara matematika kan itu konyol banget. Tapi karena ego mereka merasa saya dirugikan, saya nggak mau kalah, akal sehatnya hilang total. Upaya buat nyari problem solving yang kooperatif langsung hancur lebur. Itulah mengapa membiarkan konflik berjalan natural tanpa arsitektur tadi sangat berbahaya. Kita tuh butuh peta strategi buat menavigasi jebakan emosi dan bias tadi. Nah, ngomongin peta strategi, di materi kita ada kerangka yang ngebantu banget nih buat memetakan ini. Model dual concern ya namanya. Iya, dari Thomas dan Kilman, dan juga disempurnakan oleh Rahim. Model ini memetakan strategi berdasarkan 2 sumbu utama. Sumbu pertama itu kepedulian pada kepentingan diri sendiri atau assertiveness. Sumbu kedua, kepedulian pada kepentingan pihak lain atau cooperativeness. Kalau dibayangin kayak grafik nih, persilangan 2 sumbu ini kan ngelahirin 5 gaya resolusi konflik ya. Betul sekali. Kalau kita cuma peduli sama diri sendiri dan bodo amat sama orang lain, kita masuk mode competing atau berkompetisi. Kalau kita ngalah terus demi orang lain, itu accommodating. Kalau ambil jalan tengah, compromising. Terus kalau kita peduli banget sama diri sendiri, tapi juga peduli banget sama kepentingan orang lain, itu collaborating atau kolaborasi kan? Dan yang terakhir, kalau kita nggak peduli sama dua-duanya dan milih kabur, itu avoiding atau menghindar. Tapi tunggu dulu. Jujur aja nih, gaya menghindar atau avoiding ini kan konotasinya negatif banget di dunia kerja. Bukannya kalau kita menghindar terus, kita malah dicap sebagai bos pengecut yang lari dari masalah? Nah, itu miskonsepsi yang sangat wajar terjadi. Banyak orang mengira kelima gaya ini tuh punya kasta moral, seolah-olah kolaborasi itu suci dan paling benar, sementara menghindari itu dosa besar. Padahal, secara teoritis, tidak ada gaya yang universal. Ini murni strategi kontingensi. Maksudnya disesuaikan sikon gitu. Persis. Terkadang, menghindar itu adalah keputusan paling strategis dan rasional yang bisa diambil seorang pemimpin. Contohnya gimana tuh? Oh, jadi menghindar buat beli waktu ya? Berarti nggak selamanya kita harus ngadepin konflik, layaknya kesatria yang bertarung di arena. Terus gimana dengan competing? Saya sering lihat karyawan benci banget sama manajer yang gayanya kompetitif atau memaksakan kehendak. Sekali lagi, konteks adalah segalanya. Coba Anda bayangkan ada krisis keselamatan darurat di pabrik. Apakah manajer punya waktu untuk duduk melingkar dan berdiskusi mencari konsensus dengan semua staf? Ya, nggak mungkin lah keburu pabriknya meledak. Nah itu dia, di saat krisis yang butuh keputusan absolut dan cepat, gaya competing yang asertif itu mutlak diperlukan. Walau itu mungkin menyinggung perasaan beberapa staf karena mereka merasa nggak didengarkan. Ini benar-benar ngebongkar doktrin yang sering kita dengar sih. Selama ini kan kita selalu dicekoki mantra pokoknya kita harus win-win solution. Seakan-akan kolaborasi itu obat segala penyakit. Padahal di literatur kita, ahli negosiasi justru bilang kalau win-win itu seringkali cuma ilusi. Gimana tuh penjelasannya? Literatur dari Fisher dan pakar negosiasi lainnya sering mengingatkan kita, kolaborasi itu bukan sekedar niat baik. Win-win itu adalah hasil desain proses, dan prasyaratnya sangat berat. Prasyarat kayak gimana tuh? Anda tidak bisa melakukan kolaborasi win-win kalau ada ketimpangan kekuasaan yang sangat ekstrim. Kalau bos besar berkonflik dengan staf magang, negosiasi win-win biasanya cuma kedok, di mana pihak yang lemah dipaksa buat setuju. Oh iya, relasi kuasanya udah jomplang dari awal ya. Betul, kolaborasi juga butuh waktu eksplorasi yang panjang. Dan yang terpenting menurut model eskalasi dari Glaswell tahun 99, kalau level konfliknya sudah terlalu tinggi, di mana orang sudah tidak lagi berdebat soal masalah, tapi tujuannya sudah bergeser ingin menghancurkan karir lawan, kapasitas rasional buat kolaborasi itu sudah mati. Wah, kalau udah di tahap itu sih ngeri ya. Udah niat saling membinasakan. Iya, di tahap itu Anda butuh mediator pihak ketiga yang kuat. Nggak bisa disuruh win-win sendiri. Oke, jadi berdamai pun ada syarat dan ketentuannya ya?
Mari kita bawa teori-teori ini ke medan tempur yang jauh lebih relevan buat pendengar kita sekarang. Kebanyakan dari kita kan kerjanya sekarang di tim hibrida atau remote nih. Di tumpukan riset kita ada satu studi kasus yang menurut saya gila banget, tapi kerasa sangat nyata. Ah, kasus tim produk dan marketing itu ya? Iya, jadi ada konflik jadwal rilis aplikasi. Dan Anda tahu penyebab awalnya apa? Cuma dari rentetan pesan teks di grup chat. Nggak ada intonasi suara. Nggak kelihatan raut wajah. Cuma teks kaku dan jeda balasan yang mungkin agak lama. Dan asumsi langsung liar. Betul. Tiba-tiba tim pemasaran ngebatin, wah tim produk nih emang sengaja ngelambat-lambatin kerjaan biar KPI kita jelek. Di sisi lain, orang produk juga emosi. Orang marketing kerjanya cuma nyuruh-nyuruh nggak ngerti susahnya nulis kode program. Semuanya meledak cuma karena teks pendek di layar handphone. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya, transisi ke kerja digital ini emang merombak ekologi konflik secara struktural. Ada bukti empiris era digital yang sangat menarik dari Johnson dan rekan-rekannya di tahun 2025. Riset tentang apa tuh? Mereka meneliti tim virtual global dan menemukan satu keahlian krusial yang namanya kecerdasan budaya atau cultural intelligence. Disingkat CQ. Kecerdasan budaya. Gimana contoh konkret penerapannya pas kita lagi baca chat kantor tadi? Begini, apakah rekan kerja Anda berasal dari latar belakang budaya yang terbiasa bicara to the point dan lugas, atau dari budaya yang sangat menjunjung tinggi basa-basi dan keharmonisan? Johnson membuktikan bahwa tim yang punya CQ tinggi tidak mudah membuat atribusi negatif saat membaca pesan yang terkesan ketus. Karena mereka paham konteks budayanya ya. Betul. Mereka mengerti konteksnya, sehingga frekuensi konflik turun drastis dan mencegah apa yang disebut sebagai asimetri persepsi. Ditambah lagi soal kecerdasan emosional atau EQ ya. Tadi ada risetnya Dafai tahun 2022. EQ ini kayak jadi firewall atau tameng, biar perdebatan soal kenapa desain tombol aplikasinya begini nggak mendadak berubah jadi serangan personal kayak, kamu emang dari dulu nggak becus kerja? Tepat sekali. EQ menjaga batas antara task konflik dan relationship konflik. Dan jujur aja nih, ada satu temuan soal kerja remote di materi kita yang bikin saya agak merinding. Hubungannya sama burnout. Studi dari Kafudisa dan Tam tahun 2025. Mereka memang menyoroti sisi gelap dari konflik kerja jarak jauh ini. Gimana mekanismenya konflik chat bisa bikin burnout parah? Bayangkan kalau Anda kerja di kantor fisik. Setelah berantem hebat di ruang rapat, Anda bisa keluar kantor, nyetir pulang ke rumah, dan menetralisir stres Anda. Rumah adalah zona aman. Tapi saat rumah Anda adalah kantor Anda tidak punya tempat melarikan diri dari konflik tersebut. Wah, benar juga ya. Tutup laptop pun, stresnya masih di meja makan kita sendiri. Itulah bahayanya. Konflik jarak jauh yang menggantung dan tidak dikelola dengan baik terbukti memicu tingkat burnout yang sangat parah. Solusinya, riset ini menyebutkan peran kepemimpinan yang suportif bertindak sebagai peredam atau moderator. Contoh kepemimpinan suportif buat ngatasi ini tuh kayak gimana prakteknya? Pemimpin harus membuat norma aturan komunikasi yang sangat jelas. Misalnya menetapkan aturan bahwa di atas jam 7 malam tidak ada diskusi substansial di grup chat. Atau aturan sederhana seperti kalau chat berbalas sudah lebih dari 5 kali tapi tidak ada titik temu, maka wajib diubah menjadi panggilan telepon. Wah, aturan sederhana tapi bisa nyelamatin kewarasan tim ya. Nah, sejauh ini kan kita ngebahas konflik internal seputar kerjaan nih. Tapi ada dimensi lain yang ternyata bisa menyusup ke kantor kita. Ini dari riset di tahun 2026 soal pergeseran etika. Studi dari Rubel Lifshitz dan timnya ya. Ini salah satu temuan paling provokatif. Mereka meneliti bagaimana konflik sosiopolitik antar kelompok yang terjadi di masyarakat luas bisa tumpah dan masuk ke tempat kerja. Tunggu, ini maksudnya kayak ada isu politik atau perpecahan kubu di luar sana, terus karyawan ngebawa sentimen itu pas lagi kerja di kantor gitu? Tepat sekali. Ketika sentimen dari luar itu terbawa, ini menciptakan rasa kolektif victimhood atau perasaan menjadi korban secara kolektif. Jadi karyawannya merasa kelompoknya lagi diserang di luar sana ya? Iya, dan bahayanya, perasaan kolektif victimhood ini terbukti bisa menggeser standar kompas etika seseorang di tempat kerja. Karena mereka merasa sedang berperang secara moral, mereka mungkin mulai membenarkan perilaku tidak etis terhadap rekan kerjanya sendiri yang kebetulan berasal dari kelompok yang berseberangan di luar sana. Astaga, berarti keputusan dalam rapat bisa nggak objektif lagi dong?
Sangat mungkin. Keputusan tidak lagi didasarkan pada efisiensi bisnis atau data, tapi berubah menjadi ajang balas dendam terselubung atau pertaruhan moral identitas. Konflik di sini bukan lagi soal tugas kerja. Ini benar-benar jadi pengingat ya, kalau organisasi kita itu bukan ruang hampa. Sangat rentan disusupi ekologi sosial di luarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti dari semua informasi ini? Kita udah ngomongin teori anatomi konflik, ngerti bias otak yang bikin kita irasional, paham strategi menghindari sampai berkolaborasi, dan tahu betapa ngerinya konflik di era digital. Gimana pendengar kita bisa nerapin ini? Kita butuh panduan teknis nih. Tentu, kita butuh semacam algoritma manajerial, langkah konkret untuk mendesain arsitektur keputusan tadi. Oke, langkah pertamanya apa? Langkah operasional yang pertama dan paling penting adalah jangan bereaksi buta saat konflik terjadi, gunakan alat analitis untuk mematikan komponen emosinya. Salah satu alat klasik yang paling efektif adalah Fishbone Diagram dari Ishikawa. Diagram tulang ikan. Buat Anda yang belum familiar, coba bayangin kerangka ikan. Kepala ikannya itu adalah masalah utamanya. Terus duri-durinya yang menjari, itu adalah kategori penyebab masalahnya. Nah, apa kehebatan alat ini pas kita lagi ada di tengah konflik yang panas? Kehebatannya adalah pada efek psikologisnya. Diagram ini memaksa semua orang yang tadinya saling menunjuk muka satu sama lain untuk berbalik dan duduk berdampingan menatap kertas atau papan tulis yang sama. Wow, dari berhadapan jadi berdampingan? Betul, fokus medan perangnya bergeser dari siapa yang salah menjadi apa yang salah dengan struktur kerja kita di duri-duri ikan tadi. Keren banget. Ada alat lain nggak selain itu? Ada problem tree analysis atau analisis pohon masalah. Mirip konsepnya, kita memetakan akar masalah di bagian bawah dan gejalanya di daun. Menariknya, setelah akar masalah ketemu, kita bisa membalik pohon masalah itu menjadi pohon tujuan. Kita mendesain narasi dari yang awalnya pesimis menjadi peta jalan operasional yang jelas. Mengubah mindset dari nyari kambing hitam jadi nyari jalan keluar ya? Dan ngomong-ngomong soal mengubah fokus, ini nyambung banget sama trik pergeseran fokus negosiasi yang ada di literatur kita. Yaitu, mengubah medan perang dari berdebat soal posisi menjadi mengeksplorasi kepentingan. Ini adalah esensi dari negosiasi berprinsip. Coba kita pakai contoh kasus agribisnis di awal tadi. Ada petani yang berkonflik sama distributor soal harga. Kalau mereka berdebat di level posisi, bunyinya kan bakal gini. Petani bilang, pokoknya harga jual panen ini harus 50.000 per kilo, titik. Terus distributornya mukul meja, balas bilang, saya cuma mau beli 30.000, take it or leave it. Kalau perdebatan terkunci di level angka mutlak seperti itu di level posisi, opsinya cuma kompromi di tengah yang bikin dua-duanya nggak puas, atau transaksinya batal berantakan. Nah, disinilah tugas manajer atau negosiator untuk menggali kepentingannya ya. Betul. Gali kepentingan di balik posisi kaku tersebut. Coba tanya kepada sang petani, mengapa harga 50.000 itu sangat penting bagi Anda? Dan seringkali jawabannya mengejutkan. Ternyata kepentingannya bukanlah sekedar margin sesaat, tapi petani itu butuh stabilitas pendapatan untuk modal tanam musim depan karena bank sudah mulai menagih. Terus, kalau kita tanya ke distributornya, ternyata kepentingan utamanya bukan semata-mata nyari harga termurah, tapi kepastian pasukan nggak boleh putus, meskipun cuaca bulan depan lagi buruk. Tepat. Begitu kepentingan sesungguhnya ini terekspos dan ditaruh di atas meja perundingan, ruang solusi integratif tiba-tiba terbuka lebar. Distributor mungkin dengan senang hati bersedia membayar 50.000 sesuai permintaan petani, asalkan si petani mau menandatangani kontrak eksklusif jangka panjang yang menjamin stabilitas pasokan buat distributor. Dua-duanya dapat persis apa yang mereka butuhkan tanpa mengorbankan ego. Luar biasa. Tapi tunggu dulu nih, walau kita udah ngerasa nemu solusi yang brilian kayak gini, kita kan tetap manusia yang rentan kena bias overconfidence yang kita bahas di awal tadi. Tentu saja. Euforia perdamaian bisa membutakan. Terus gimana caranya kita ngecek biar nggak salah ambil keputusan akhir? Untuk mencegah bias tersebut, algoritma kita mewajibkan adanya penggunaan checklist tata kelola. Ada dua alat pengaman utama di sini. Yang pertama adalah teknik yang disebut premortem. Premortem. Kalau postmortem kan evaluasi setelah proyeknya gagal ya. Bedanya apa nih? Premortem adalah simulasi perjalanan waktu. Bayangkan kesepakatan damai baru saja ditandatangani hari ini. Lalu manajer meminta semua orang menutup mata dan membayangkan kita melompat 1 tahun ke masa depan. Dan di masa depan hayalan itu, kesepakatan ini ternyata hancur berantakan secara tragis. Disuruh ngebayangin skenario kiamatnya ya? Betul.
Dari titik masa depan yang hancur itu, audiens diminta menoleh ke belakang dan menuliskan, apa alasan spesifik yang membuat kesepakatan kita gagal total? Wah, ini pinter banget psikologinya. Jadi, karena kita disuruh berimajinasi kalau idenya udah pasti gagal, ego kita buat ngebela ide tersebut otomatis turun. Ini langsung ngebunuh bias overconfidence, karena kita seolah dikasih izin buat bersikap pesimis dan nyari lubang dari rencana kita sendiri. Tepat sekali, Anda secara sengaja merancang ruang aman agar tim bisa melihat titik buta mereka sendiri. Keren. Terus alat pengaman yang kedua di checklist apa tuh? Alat terakhir adalah selalu menyiapkan BATNA, singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. Alternatif terbaik kalau negosiasinya batal. Kenapa ini wajib banget disimpan di saku kita sebelum masuk ruang konflik? Karena mengetahui BATNA memberi Anda jangka realitas rasional. Kalau Anda tahu opsi cadangan Anda di luar pintu sana sangat buruk, Anda tidak akan gegabah karena emosi lalu menolak tawaran kompromi dari lawan. Sebaliknya, kalau opsi cadangan Anda sangat bagus, Anda tidak akan gampang panik dan menyerah menyetujui kesepakatan yang merugikan Anda. BATNA itu tameng pelindung dari emosi kepanikan kita sendiri ya? Hal ini memunculkan pertanyaan penting yang menyimpulkan seluruh penjelajahan literatur kita hari ini. Manajemen konflik itu bukanlah sekedar upaya HRD untuk mengurangi pertengkaran, dan bukan sekedar trik komunikasi agar orang berhenti teriak-teriak. Jadi apa definisi utamanya? Manajemen konflik adalah kemampuan strategis tingkat tinggi dalam mendesain proses keputusan di tengah tekanan waktu, emosi yang mendidih, dan ketidakpastian. Keputusan yang tepat pada akhirnya akan mengubah friksi antar manusia menjadi sinergi operasional yang solid. Sebuah cara pandang yang luar biasa melegakan dan memberdayakan ya. Dari yang awalnya takut sama konflik, sekarang kita bisa melihatnya sebagai bahan baku buat mendesain keputusan yang lebih tangguh. Dan sebelum kita berpisah hari ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Coba deh Anda renungkan ini. Silahkan. Pikirkan hal ini baik-baik. Apakah cara Anda menyelesaikan perselisihan kecil hari ini, entah itu sekedar debat kusir soal deadline di ruang rapat, atau miskomunikasi singkat di chat grup WhatsApp pagi tadi, apakah secara diam-diam hal itu sebenarnya sedang mendesain ulang DNA budaya tim Anda untuk 5 tahun ke depan? Dan jika iya, apakah Anda menyukai desain DNA yang sedang Anda buat tersebut? Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda buat belajar dan membedah materi sama kita hari ini. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di penjelajahan seru berikutnya.